Apalagi ada yang mengatakan bahwa negara ini milik Tarim, yaitu Yaman. Wow, ini tentu sangat berbahaya. Kalau mereka di Indonesia nanti ya kan berkembang biak terus dan pengikutnya semakin banyak karena banyaknya yang terdoktrin oleh mereka, ini tentu sangat berbahaya untuk negara kita. Kalau dibiarkan, negara ini bakal dikuasai oleh kaum mereka, yaitu kaum Balawi. Coba teman-teman bayangkan, apabila negara kita ini dipimpin oleh kaum Balawi, maka hancurlah sudah kita punya negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita guys di ruang dakwah, tentunya ada di studio A. Oke guys, hari ini hari Jumat kita akan membahas kaum imigran Ba'alawi Yaman. Mereka adalah imigran dari Yaman yang datang dan menetap tinggal di Indonesia. Dan gue di sini sedikit bertanya, apakah negara kita ini telah membuat aturan pada orang-orang asing yang tinggal di negara kita ini, guys? Karena setiap orang asing yang datang ke suatu negara pasti mempunyai sebuah izin tinggal, ya kan? Atau izin apapun itu, ya kan? Namun nyatanya di sini di negara kita ini, ya kan? Sepertinya kaum Balawi, imigran dari Yaman yang datang ke Indonesia dan menetap tinggal di Indonesia. Dan di sini gua bertanya, apakah mereka mempunyai pisah untuk tinggal? Apakah mereka mempunyai izin untuk tinggal? Karena di setiap negara itu memiliki sebuah aturan bagi orang-orang wisatawan yang datang ke negaranya. Termasuk ke Indonesia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia tentunya mempunyai aturan bagi turis-turis atau orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Entah itu dia untuk bekerja, entah dia itu untuk menetap di Indonesia. Namun sepertinya izin-izin tersebut tidak berlaku untuk kaum Balawi ini, guys. Dan parahnya lagi, guys, kaum Balawi imigran dari Yaman ini yang tinggal di Indonesia ini mengaku-ngaku dirinya juriah Nabi, mengaku-ngaku dirinya keturunan Nabi. Sungguh terlalu. Sudah dikasih hati, dia malah minta jantung, guys. Apakah kita akan membiarkan hal ini terjadi, guys? Kaum Balawi yang mengaku dirinya keturunan Nabi ini sudah menghasut saudara-saudara kita di luar sana dengan ceramah-ceramahnya yang sesat. Apakah kita akan membiarkan mereka berlaku seperti demikian? Haruskah negara mendiamkan atau membiarkan hal ini terjadi? Ini sangat sungguh berbahaya, guys. Faktanya, ada dari kaum Balawi yang mengatakan kalau Indonesia ini miliknya Tarim atau Yaman. Ini sungguh sangat berbahaya bagi kita punya negara. Perlu kalian ketahui, guys, dulu di negara Yaman pernah dipimpin oleh kaum Balawi. Dan penduduk Yaman di sana, guys, yang mengikuti ajaran syariat Islam, di sana dilarang, guys, saat negara tersebut dipimpin oleh
kaum Balawi. Dan tidak berlangsung lama, kaum Balawi yang memimpin saat itu akhirnya dilengsarkan. Setelah dilengsarkan, negara Yaman akhirnya kembali ke semula. Dan tentu guys, hal ini sangat kita takutkan apabila itu terjadi di negara Indonesia. Faktanya saat ini, kaum Balawi yang dirinya mengaku cucu Nabi, keturunan Nabi, sedang memperbanyak pengikutnya, sedang membodoh-bodohi saudara-saudara kita di luar sana. Dan terbukti, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, ternyata itu ampuh. Buktinya, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang menjadi pengikutnya karena sudah terdoktrin otaknya, karena sudah dicuci otaknya oleh ceramah-ceramah mereka yang sesat. Tentu negara kita harus segera bertindak. Kalau ini dibiarkan, maka negara kita akan masuk dalam kategori bahaya. Kalau makin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang terdoktrin oleh ceramah-ceramah mereka yang sesat, maka negara kita akan hancur dikarenakan kaum Balawi yang perlahan-lahan menggerogoti kita punya negara, dan ini tentunya sangat berbahaya. Contohnya seperti video berikut ini guys. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking, itu nggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakah. Imam Syekh Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya.
ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Wah, saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum. Kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat cinta kita buat Rasulullah. Guys. Gue ini orang awam. Gue bukanlah seorang ustaz. Dan gue bukanlah seorang ulama. Dan gue bukanlah seorang kiai. Atau gue bukanlah seorang penceramah. Gue orang awam. Dan gue melihat video-video tersebut adalah sebuah pembodohan. Mereka ini guys telah mencoba membodohi kita dengan ceramah-ceramah mereka yang sesat. Lalu kenapa saudara-saudara kita di luar sana mau dibodoh-bodohi sama mereka? Ceramah mereka bagaikan sebuah dongeng. Sebuah dongeng, guys. Sebuah dongeng yang kita ceritakan atau kita bacakan untuk anak kita di saat anak kita mau tidur. Ceramah mereka adalah pembohongan publik. Sungguh bodoh kita apabila kita mempercayai mereka. Siapa di sini? Selain mereka, siapa lagi di sini yang mengaku-ngaku dirinya Julian Nabi, Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan yang lain-lainnya dari kaum Balawi? Mereka bukanlah keturunan Nabi. Kita dibodoh-bodohi sama mereka, guys. Bayangin, banyak saudara-saudara kita di sana yang tertipu dan ditipu. Ada yang menjual tasbih hingga jutaan, padahal dia beli dari Tanah Abang, harganya 50 ribuan. Dia jual kepada pengikutnya dengan harga jutaan. Dan banyak hal-hal pembodohan yang mereka lakukan pada saudara-saudara kita di luar sana. Sungguh ironi memang. Dan ini sangat berbahaya. Apalagi ada yang mengatakan bahwa negara ini milik Tarim, yaitu Yaman. Wow, ini tentu sangat berbahaya. Kalau mereka di Indonesia nanti akan berkembang biak terus dan pengikutnya semakin banyak karena banyaknya yang terdoktrin oleh mereka. Ini tentu sangat berbahaya untuk negara kita. Kalau dibiarkan, negara ini bakal dikuasai oleh kaum mereka, yaitu kaum Balawi. Coba teman-teman bayangkan, apabila negara kita ini dipimpin oleh kaum Balawi, maka hancurlah sudah kita punya negara. Maka jadilah kita budaknya mereka. Seperti yang sudah pernah terjadi di Yaman. Apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi? Tentu tidak. Maka dari itu, guys, negara harus bertindak
Apakah kaum-kaum Ba'alawi yang datang ke Indonesia ini mempunyai izin untuk tinggal? Dan ini harus dipertanyakan kepada negara, yaitu kepada lembaga terkait. Ini sangat berbahaya, guys, kalau kita membiarkan kaum Ba'alawi ini terus berkembang biak dan terus mendoktrin saudara-saudara kita di sana sehingga makin banyaklah pengikutnya mereka. Ini tentu akan menjadi sangat berbahaya. Ini tidak boleh dianggap enteng, guys. Ini tidak boleh dibilang remeh-temeh, guys. Kalau negara tidak mau bertindak, guys, maka kita sebagai rakyat, kita harus bertindak. Kita minta kepada negara bahwa ini harus ditindak. Mereka sudah sangat berbahaya, guys. Dan bodohnya lagi, tololnya lagi, guys. Banyak saudara kita yang mempercayai mereka. Sehingga banyak saudara kita di luar sana yang sampai detik ini belum juga sadar dan masih mempercayai mereka kalau mereka adalah keturunan Nabi. Gue beritahu kepada kalian, guys, kalau kita mempercayai mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi, padahal mereka bukan keturunan Nabi, dan kita mempercayai, maka kita tentu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita hanya pengikutnya, kita akan dilaknat karena kita sudah mempercayai mereka. Jadi kita di sini, guys, sebagai saudara, kita punya kewajiban kepada saudara-saudara kita yang di luar sana, yang sampai detik ini belum juga sadar dan masih menjadi pengikutnya, dan masih mempercayai mereka kalau mereka adalah keturunan Nabi. Ini sungguh sangat ironis, guys, dan ini sangat berbahaya. Berbahaya untuk ke depan. Berbahaya untuk negara. Jadi negara harus segera bertindak kepada orang-orang Ba'alawi ini, imigran Yaman yang datang ke Indonesia. Kalau ini dibiarkan, guys, ini sangat berbahaya. Demi Allah, demi Rasul, ini sangat berbahaya. Kalau ini dibiarkan, sangat berbahaya. Negara kita bisa hancur karena ulah-ulah mereka. Mendoktrin saudara-saudara kita di luar sana untuk percaya kalau mereka adalah keturunan Nabi. Bayangkan cerita mereka, ya kan? Ada salah satu dari mereka yang mengatakan kalau dirinya bisa memadamkan api neraka. Itu sesat, sungguh sangat sesat. Dan yang ngomong ini juga tolol, sangat tolol. Dan tentu dia mengatakan ini, ya kan, mempunyai tujuan tertentu yang pastinya tujuannya itu tidak baik. Dan kalau ada yang percaya itu atas ucapannya, wow. Yang percaya itulah yang tolol, yang lebih tolol, yang lebih bodoh. Karena sudah mempercayai hal itu. Ada lagi kan yang bilang
bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Macam-macam cerita mereka itu, guys. Jadi kita ini, guys, kita ini benar-benar dibodoh-bodohi oleh mereka. Dibodoh-bodohi oleh cerita mereka. Dan gue, orang awam, dan gue bukan seorang ustadz, ulama, penceramah, atau seorang kiai. Gue nggak bisa dibodoh-bodohi, guys. Cerita mereka ini pembodohan. Jadi buat orang yang percaya lebih bodoh, lebih tolol karena sudah percaya sama hal itu. Gue ingin katakan sekali lagi, guys. Kalau kaum Ba'alawi imigran Yaman yang tinggal di Indonesia dibiarkan begitu saja, berperilaku begitu saja lalu dibiarkan oleh negara, ini sangat berbahaya. Kalau sampai negara ini dipimpin oleh seorang kaum Ba'alawi, hancur sudah. Maka kita akan benar-benar menjadi budaknya mereka. Seperti Utsman bin Yahya yang menjadi budaknya orang Belanda kala itu. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen dan bantu share-nya di sosial media kalian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala itu. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen dan bantu share-nya di sosial media kalian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.